Saya Mustinda, saya Nadia, Saya Farid. dan saya Adinda akan melaksanakan podcast. Di sini sudah hadir bersama kita pemateri atau narasumber. Beliau adalah salah satu guru di SDN UPT SDN Kingging 1. Beliau adalah Bu Yunita. Yeay. Siap, Ibu. Siap, salam kenal semua. Saya guru di UPT SDN 1, Yunita Bahani. Selamat siang. Siang, Bu Yunita. Sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Baik, kali ini kami akan melakukan Bincang-bincang, ya, diskusi tentang apa teman-teman? Virtu, jadi salah satu pengembangan kurikulum dengan metode Virtu. Mungkin bisa dimulai, Pak Farid? Langsung dimulai ya. Ya. Langsung kami mulai untuk Pertanyaan. pertanyaan yang pertama. Bu Yunita, di pembelajaran di SDN Kingging 1 ini, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajarannya kita semua berpatokan pada kurikulum pemerintah. Jadi di sana nanti kita pasti harus memenuhi target dalam setiap fase. Nah, setelah kita mencoba untuk membuat indikator itu tercapai. Untuk selanjutnya, bagaimana kemampuan peserta didik di SDN Kingging 1 Tuban ini supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi? Karena semua kemampuan siswa itu tidak ada yang sama. Bagaimana biar bisa mencapai indikator atau CPG? Kita harus menggunakan berbagai macam cara, metode, media yang bisa memicu atau menarik minat para siswa. Terus mengapa di SDN Kingging 1 Tuban ini memilih tujuan pembelajaran tadi? Sebenarnya kita kan tujuan pembelajarannya itu sudah terpatok ya, sudah dari pemerintah. Per fase A kita punya tujuan, jadi setiap fase kita kan ada fase A, fase B, fase C. Kelas 1, 2 itu fase A, 3, 4 fase B, 5 dan 6 itu fase C. Setiap fase pasti punya JP-nya sendiri-sendiri, kemudian punya TP-nya sendiri-sendiri. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mencapai itu dengan berbagai macam metode atau pengetahuan yang kita miliki. Bagaimana caranya kita bisa menarik siswa setidaknya mencapai JP tersebut. Oke, terus di tujuan pembelajaran tadi pasti ada indikatornya, Bu, untuk mencapai tujuan tadi. Nah, apa saja indikator keberhasilan yang digunakan di SDN Kingging 1 ini? Indikatornya itu kita pakai ranah psikomotorik, kognitif, sama afektif. Kita pakai itu karena setiap anak pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa A dia lebih condong ke psikonya, ada mereka ada yang lebih condong ke motoriknya, ada yang lebih condong ke kognitifnya. Jadi kita penilaiannya gabung, nggak bisa kita hanya satu penilaian kognitif saja. Nanti kalau kognitif pun nanti anak yang dia hanya motoriknya yang gerak, jadi kita harus penilaian itu harus double. Jadi ketika kita pembelajaran kita harus memiliki beberapa metode penilaian. Dengan indikator seperti itu, apa yang nantinya akan dinilai dari peserta didik tadi? Tergantung tujuan pembelajarannya. Nanti iya tergantung tujuan pembelajarannya. Nanti setiap tujuan pembelajaran kan kita pasti akan merancang. Kita kan akan membuat sebelum mengajar kita akan membuat modul ajar dulu. Modul ajar nanti kan kita rancang. Di situ tujuannya apa, metode apa yang akan digunakan, gitu. Cara pembelajaran gimana nanti. Urutan pembelajarannya itu apa, semuanya kan pasti ada. Kita kan pasti punya sintak-sintaknya gitu. Kita pakai apa, nanti penilaiannya bagaimana, itu tergantung rencana kita atau modul ajar yang kita buat untuk pertemuan pada saat itu. Oke. Boleh saya lanjutkan ya, Bu, terkait lembar kerja siswa atau dalam pelaksanaan tugas-tugas siswa. Nah, bagaimana cara guru atau ibu di dalam menarik perhatian siswa agar mereka semangat untuk melaksanakan tugas
biar menarik, karena siswa itu kan berbeda-beda, kita pakai cara yang berdiferensiasi juga. Diferensiasi gimana? Setiap anak punya kemampuan sendiri-sendiri, jadi kita mix, kita campur, jadi kita nggak lembar kerjanya yang ditanyakan kan, oke kita bisa pakai setiap misalnya dalam satu CP itu atau itu kita pecah-pecah, kita pertama misalnya bisa pakai lembar kerja, nanti kita bisa pakai kuis yang bertanya jawab, atau nanti kita bisa pakai pameran, dan kita nilainya itu dari mana, kita lihat sikapnya apa, itu kan masuk nilai. Nanti dengan begini misalnya kita masukkan ini masuk ke nilai sikap, nanti bagaimana sikap anak itu dalam berkelompok, kalau lembar kerja jadi kita berbagai macam, jadi nggak hanya satu lembar kerja saja. LKPD ini nggak hanya satu model, kita pakai berbagai macam LKPD. Nah, berarti diferensiasi ya. Misalnya kalau boleh dikasih contoh situasi yang seperti apa yang menarik bagi mereka? Anak-anak biasanya tertarik dengan sesuatu yang berhubungan dengan motorik mereka, yang menarik minat mereka, yang akan hubungannya motorik. Tapi ini berbeda ya, setiap kelas, setiap itu beda, setiap sekolah, setiap kelas anaknya beda. Tapi kalau di sini, kalau saya lihat tuh mereka lebih suka yang motorik, lebih condongnya ke motorik. Jadi kita kalau mereka, kita tahu kalau anak itu suka motorik, kita paling tidak membuat pembelajaran itu kita menjurus ke situ. Ya walaupun tidak 100% motorik semuanya kan, tapi kita harus bagaimana melibatkan anak itu aktif, tapi pembelajaran tetap berjalan. Kalau ibu dalam mengajarkan materi pada siswa, bagaimana cara ibu dalam menarik perhatian mereka? Untuk menarik siswa kita harus kenal anaknya dulu. Itu pertama. Ketika kita masuki kelas yang baru, kita harus kenal dulu sama anaknya. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Kan itu juga berlaku. Jadi kita harus kenal mereka dulu, mereka harus kenal kita. Paham dulu. Jadi itulah fungsinya ketika tahun ajaran baru kan pasti ada MLS, ya kan, masa pengenalan masa pengenalan siswa, masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah itu. Ya itu kita gunakan untuk asesmen identitas awal. Kita harus mengenal siswanya juga sekolah kita. Nanti dari situ kita akan mulai membuat pembelajaran ini. Anak ini supaya ternyata anakku di kelas ini tahun ini lebih condong ke kognitifnya. Kita membuatnya Memfasilitasi. Iya, kita guru itu kan fasilitator. Kita pelayan siswa kita, ya kan? Nah, itu. Kalau contoh hal apa yang membuat siswa tertarik ketika mereka kan seringkali merasa materinya itu sangat sulit. Cara agar mereka tertarik dan penasaran itu seperti apa itu? Kita kalau mengajar itu pertama, sesulit apapun materinya, buat yang mudah dulu. Jangan langsung dikasih sulit. Anggap saja kita ngajar matematika, rumus persegi panjang. Kalau buat kita mudah ya. Rumus persegi panjang mencari keliling, kita kan harus gimana yang mudah dulu itu apa? Mereka harus dipahamkan. Kali ini kita mau pelajari tentang mencari keliling bangun data. Bangun datanya adalah persegi panjang. Mereka harus paham dulu keliling itu apa? Dasarnya dulu. Setelah ngerti, oh keliling itu kita gunakan bahasa yang mereka ngerti. Kalau kita langsung gunakan rumus keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah tambah lebar, apa itu panjang, apa itu, kita jelaskan dengan benar. Keliling itu ini dengan bahasa Anda. Panjang itu yang ini, lebar itu yang ini. Kemudian ajak mereka, karena kita masih tarafnya SD, mereka itu pemikirannya masih konkret, belum bisa secara abstrak ini masih konkret ya. Keliling itu ini, kita buat kita praktek, ini loh keliling. Di situ dari kali mudah, nanti kita tingkatkan. Mudah dia sudah tertarik, kita tingkatkan ke lebih sulit. Itu secara penjelasan. Kemudian materinya, medianya apa? Macam-macam. Bisa permainan, bisa pakai video, ya kan? Bisa kita suruh anak ke lapangan, keliling lapangan. Jadi kan, oh keliling itu ini. Jadi mereka sudah masuk. Iya, praktek langsung. Jadi nanti anak sudah. Setelah praktek, baru masuk materi yang Berjenjang kita
tahap. Yes, harus jangan langsung kasih rumus ini hafalkan, nggak bisa. Karena menghafal itu kalau di runtutan apa namanya kan ada C1 sampai C6 itu kalau nggak salah, menghafal itu adalah runtutan yang pertama paling dasar C1, ya kan? Nah, makanya kalau kita menyuruh anak itu hafal, dia hanya masuk ke tempat yang paling dasar. Jadi, kalau saya jangan buat mereka menghafal, buat mereka paham. Nanti di sini di memori mereka akan lanjut sampai long paham. Misalkan ketika kita ini mengajar, tak jarang sih mereka juga punya pertanyaan. Tapi kenyataannya mungkin kira-kira ada yang tidak berani bertanya gitu. Pasti ada. Nah, kira-kira apa faktor yang menghalangi mereka kok malu untuk bertanya? Karena mereka kepercayaan dirinya masih kurang. Karena masih anak-anak itu masih punya statement dalam diri mereka. Kalau saya bertanya itu saya anak bodoh. Iya kan masih kepercayaan dirinya ya kan, karena itu yang mungkin yang sudah mereka terima dari sejak dulu. Kalau orang sering bertanya itu orang nggak banyak, anggap aja orang bodoh kan gitu. Karena sering menerima statement seperti itu, akhirnya kan masuk ke memori alam bawah sadar mereka bahwa orang yang sering bertanya itu adalah orang yang kepercayaan dirinya sendiri. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Oke. Bagaimana cara agar peserta didik bisa terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide dan juga pertanyaan penting? Menurut jenengan bagaimana caranya? Kita ngajak kita ajak siswa, kita melibatkan mereka untuk mengeluarkan idenya. Bagaimana caranya? Kita mulai membiasakan mereka untuk memantik mereka, meminta pendapat mereka dari hal kecil. Ini latihan dari hal kecil dulu ya. Dari hal kecil kita pantik mereka untuk mengeluarkan pendapat, berani keluarkan pendapat itu. Nanti kalau mereka sudah terbiasa berani mengeluarkan pendapat, mereka akan secara alami mereka akan bisa diajak untuk seperti itu. Mulainya dari awal. Makanya itu pada saat MPLS kita kenal anak kita mulai melihat mereka mana kekurangan mereka, mana kelebihan mereka. Yang kurang kita misalnya kalau nggak berani berpendapat karena kita tingkatkan keberanian mereka. Nah, diajak diskusi. Misal contoh hari ini kita meminta siswa untuk membersihkan kelas, contoh kecil aja. Kita tanya, ini kira-kira bagian mana yang perlu dibersihkan? Kan mereka mulai berpendapat. Mereka pasti kuatkan pendapat. Kan pertanyaan yang mudah bagi mereka, nggak sulit kan? Ini, oke, ini gimana? Terus yang dibutuhkan apa? Mulai menjawab. Nah, setelah itu, oke, kita lanjutkan. Kita bagi kelompok lah. Kan setelah itu mereka ikut andil aktif dalam kegiatan. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ada kegiatan yang membantu peserta didik itu bisa meningkatkan performanya, atau mungkin kegiatan di luar kelas, seperti itu ya. Meningkatkan performa dia, keberanian dia. Ada pasti guru harus punya. Guru harus punya cara bagaimana anak-anak kita itu jadi mengeluarkan kemampuan. Anak-anak kita misalnya bisa kita tampilkan pada saat kegiatan makdir, kita tampilkan keseniannya. Pada saat nanti ada kegiatan keagamaan, misalnya Maulid Nabi atau apa, gitu. Kita tampilkan, kita paksakan mereka. Dalam arti paksa bukan dalam hal kita mengancam, bukan. Kita paksakan, ayo pas kita tampil ini yuk, kan gitu. Dengan segala keterbatasan, mungkin mereka tanpa pembimbing khusus, tapi mereka berani berlatih sendiri, kita bimbing dari belakang. Nanti kita kasih applause, kita kasih semangat, oke bagus, ini nanti lama-lama tumbuh jiwa keberanian gitu. Event-event seperti itu, kebijakan itu ajak mereka tampil. Kita tawarkan anak kita untuk tampil. Selanjutnya,
mungkin ada cara untuk membantu peserta didik untuk merefleksikan. Jadi setelah mereka tampil, ini ada refleksi gitu ya, dari performa-performanya mereka itu. Itu bagaimana? Cara refleksinya, Ya. setelah mereka tampil, mungkin hari ini tampil gitu ya, kita cari waktu, longgar, kita bahas itu. Kita bahas penampilan mereka. Kita ajak diskusi. Bagaimana kayak kemarin penampilannya sudah bagus, kita puji mereka. Kemudian setelah itu baru kita tampilkan, kita ungkapkan apa-apa yang kurang di sini atau kurang ini. Kita refleksi. Ya, itu caranya. Selanjutnya Ibu, bagaimana dari hasil refleksi itu, bagaimana kira-kira hasil performanya mereka selanjutnya? Baik atau Iya. akan meningkat atau Kalau selama ini yang saya praktekkan secara otomatis meningkat, pasti ada peningkatan. Kita bisa lihat. Mungkin penampilan mereka kan tidak akan sama dari satu event ke event yang satunya kan tidak akan sama. Cuma yang bisa kita lihat adalah keberanian diri mereka. Mereka akan lebih pede untuk tampil itu lebih pede, jelas. Atau misalnya bahkan ada yang sampai gini, Bu, kita misalnya kita mau ada, kita cerita, kita mancing. Nah, nanti ini mau ada acara Maulid Nabi misalnya, itu gimana? Bu, tampil ini ya Bu. Sudah ada dari itu berarti kan mereka tingkat kepercayaan dirinya sudah mulai tumbuh. Oke, mau tampil apa? Kita pancing. mereka inisiatif? Iya, mereka inisiatif. Bu, yang kemarin aja Bu gimana? Misal. Oke, yang kemarin kan kurang ini bagaimana? Oh ya, kita latihan lagi ya. Jadi latihan mereka akan memperbaiki. Misal kemarin kurang kompak atau gimana? Pasti ada diperbaiki. Pasti ada perkembangan. Oke, bikin siapa ini? Kemudian kalau tadi membahas refleksi, sekarang tentang penilaian diri peserta didik itu sendiri. Nah, cara guru itu bagaimana Bu untuk membimbing siswa-siswa itu agar bisa terlibat dalam penilaian diri? Penilaian dirinya. Kita mengajak mereka kan refleksi. Kita ajak mereka untuk melihat diri mereka sendiri. Kita seharusnya punya waktu kita ambil waktu untuk mengajak mereka berbicara. Kalau memang face to face, dalam maksud saya satu siswa satu guru kan memang nggak mungkin ya. Kita secara pastikan kita membicarakan apa. Itu salah satu mengajak mereka merefleksi diri mereka. Kita pakai jam pelajaran. Kalau dibuat jam pelajaran, mungkin ketika pas istirahat bisa. Contoh, ada anak, mohon maaf, anak laki-laki pakai gelas. Kita kan buka dulu, Mas, kita belajar, bisa dicopot enggak? Atau misalnya ada anak luar kelas nggak pakai sepatu, kita tahu, ya kita nasihati. Nanti kalau di kelas kita bahas, kenapa kok keluar kelas nggak pakai sepatu, kok ditegur? Kita harus kasih alasan. Jangan sampai kita hanya menegur siswa kita tanpa ada alasan. Mereka lama-lama akan berontak, pasti akan berontak. Kenapa kok saya nggak boleh keluar kalau nggak pakai sepatu? Kan enak, praktis, anak itu tidak. Tapi kalau kita kasih alasan, ya nggak keluar nggak pakai sepatu, nanti seandainya ada patung, ada apa, nggak pakai sepatu kan ada. Tadi bisa itu benar. Nah, terus kalau melibatkan peserta didik itu dalam penilaian asesmen diri itu bagaimana? Kita punya lembar asesmen. Kita punya lembar. Setelah pembelajaran kan biasanya siswa akhir ada asesmennya itu bisa asesmen dirinya sendiri, bisa asesmen teman sejawat. Iya, teman sejawat bisa. Iya, bisa asesmen. Bisa juga gurunya yang asesmen. Jadi guru yang lihat, gurunya yang kasih asesmen. Jadi ada tiga, diri sendiri, teman sejawat, gurunya. Kalau dari diri sendiri itu berarti siswa nanti kayak mengira-ngira kurang itu di mana yang sudah saya pahami bagaimana. Nah, untuk
cara guru membimbing peserta itu agar tahu, oh saya pahamnya di sini Bu, kurangnya yang mau diperbaiki di bagian ini. Itu bagaimana Bu cara gurunya untuk memahamkan siswa itu? Cara pemahaman siswa, kita bisa gini, ketika siswa-siswa meredaksi diri kan juga harus baca dulu secara mayoritas ini anak kekurangannya di mana, kan gitu. Karena kita hanya satu orang satu kelas ini ya, kita membahasnya yang secara klasikal, yang mayoritas mereka nggak ngerti. Oke, kita bahas dulu di kelas. Nanti kalau masih ada teman yang masih belum ngerti, anak yang masih belum ngerti, kita ajak teman sejawat. Jadi kita ajak teman yang menurut saya sudah paham dan teman itu bisa menjelaskan materi. Kita gunakan dia sebagai tutor sebenarnya. Jadi yang itu dipakai diajar temannya, tutor supaya kita ngajak klasifikasi. Iya, yang mayoritas. Jadi dengan kayak gitu kemungkinan besar siswa itu bisa memahami dirinya sendiri, yang kurang ditingkatkan. Kemudian saya lagi ya Bu, pertanyaannya kira-kira bagaimana mengakomodasi kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda-beda sambil tetap fokus pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Seperti yang kita ketahui gaya belajarnya siswa kan ada bermacam-macam. Itu bagaimana cara guru itu mengakomodasi gaya belajar namun tetap berpedoman pada tujuan pembelajaran itu. Kita pakai media yang berbeda. Kita pakai pendekatan yang berbeda. Seperti itu caranya. Nah ini apa? Belajarnya apa? Ya memang secara bukan kok gaya itu kan berdiferensiasi ya, bukan kok dalam satu kelas tuh ada yang khusus laptop, nanti ada yang di luar kelas. Ya enggak, kalau itu kalau saya dulu nggak akan bisa konsentrasi juga. Siswa malah misalnya yang lebih suka yang menggambar, dan bukan kalau saya bukan dulu. Jadi kita ini dalam satu CP pembelajaran, satu pelajaran itu kan pasti beberapa waktu kan, nggak mungkin satu hari harus selesai lagi. Waktu-waktu itu yang kita gunakan. Hari ini kita pakai ini. Visualnya ya kan. Ketika kita pakai visual, kita pakai video. Sebenarnya video itu kan juga ada suaranya, ya kan? Kita ada gambarnya. Seperti itu. Kita campur metodenya kita campur, medianya kita campur. Jadi dengan maksud dan tujuan setiap anak yang memiliki perbedaan-perbedaan itu sudah tercover. Karena saya yakin kok anak itu walaupun dia misalnya dia lebih condong ke audio, dia psikomotoriknya, motoriknya tetap ada. Nggak mungkin anak itu hanya satu kok. Karena kemampuan anak pasti berbeda-beda. Satu dalam tubuh kita kan kita punya kemampuan yang berbeda-beda pasti. Hanya lebih condong. Tapi ketika misalnya anak itu suka gerak, kalau dikasih suara itu tetap mereka bisa mendengar. Selama anak itu normal ya kan pasti kita bisa mendengar. Jadi kan masih bisa. Saya setuju. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu itu menyesuaikan rencana pembelajaran jika dalam kelas itu ada perubahan kondisi untuk membuat pembelajaran itu lebih efektif? Kan kadang kalau ketika pembelajaran itu tidak harus tidak selamanya sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat itu. Nah itu bagaimana caranya mengkondisikan agar tetap berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan itu? Itu kan sebenarnya kita membuat mobil aja, ya kan? Kita buat rencana, tapi ternyata kok ada di lapangan kok ada sesuatu yang menggambar. Contohnya anak berkelahi aja, kan mesti menggambar, ya kan? Kita stop pelajarannya dulu, kita selesaikan anak yang berkelahi. Ya, kita selesaikan dulu, kita selesaikan itu dulu. Kalau masih memungkinkan, kita lanjutkan pembelajaran. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya kita mau lagi apa yang harus kita capai kemarin gini kita pakai cara sehingga akhirnya tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi intinya kalau ada suatu permasalahan ketika kita mengajar, kita selesaikan dulu masalahnya.
Karena percuma kita lanjutkan pembelajaran kalau masalah ini belum terselesaikan. Iya, tetap ada anak yang nangis, kita biarkan anak itu nangis, tetap dari yang bermasalah. Kita selesaikan anak yang nangis, selesai, kita lanjutkan pembelajarannya. Oke, baik. Selanjutnya kira-kira pengalaman belajar seperti apa sih yang paling efektif untuk memperdalam pemahaman pesan? Yang paling efektif adalah pembelajaran di mana anak itu mengalami sendiri. Mereka mengalami itu, contohnya gini besar. Itu biasanya yang lebih mereka ingat. Misal kita ingin membuat mereka kayak sejarah gitu ya. Kita akan ada sejarah, misalnya pelajaran sejarah Hindu, Buddha, Islam. Kita bisa ngajak mereka ke museum, melihat langsung di situ. Jadi selain teori yang mereka terima dari sekolah, mereka oh iya ternyata ada juga ada peninggalan sejarah Hindu. Oh seperti ini, seperti itu. Kalau itu masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, misalnya pembelajaran tentang makhluk hidup, misalnya hewan, ya kan? Pembelajaran tentang ikan, misalnya juga ikan yang ada di laut. Kan kita nggak mungkin menciptakan anak untuk ke laut. Bagaimana kita cari media yang setidaknya mewakili itu? Sekarang apa? Bisa bikin pembelajaran. Jadi mereka, oh iya, mereka ngerti jalanannya kita cerita nih, apa ya, hanya mendengarkan ceramah ini. Jadi mereka lebih baik mengalami. Nah, setelah itu lebih masuk lagi, setelah dapat itu mereka disuruh membuat sesuatu. Iya, membuat sesuatu. Misal, kalau kelas besar bisa membuat poster, atau bisa membuat laporan, topik, apa. Kalau kelas 6, kelas besar, kalau anak-anak kelas kecil bisa disuruh gambar tadi apa yang kamu lihat, atau misalnya iya ceritakan apa yang kamu lihat tadi. Jadi mereka ingat, pasti kan ingat. Misalnya kelas kecil misalnya tentang anggota tubuh, misalnya, kita bisa pakai keluarga ini tentunya apa, nanti sambil jelaskan pelakunya. Nanti anak itu bisa disuruh pegang punyanya apa ini tuh apa, banyak yang cara itu nanti lebih bermakna ya, lebih bermakna itu pembelajaran yang bermakna ya sebenarnya kayak film jadi ya banyak mengalami, pokoknya kalau mengalami mereka bagaimana sih Bu cara kita atau ibu sebagai ibu itu menghindari kesalahpahaman dalam pembelajaran? Ya, miskonsepsi seperti itu. Contohnya maksudnya gimana? Contohnya misalnya kan dalam pembelajaran ada kayak kata-kata bermakna ganda, jadi ambigu gitu. Siswanya jadi mengajarnya itu bagaimana bahasa ataupun gimana agar siswa itu tidak salah paham terhadap arti dalam definisi pembelajaran yang diajarkan itu. Baik, ambigu bermakna ganda. Contoh beruang. Ya, Misal ya kan beruang kan? Ya kita jelaskan dulu. Kita kasih kalimat misalnya dia orang beruang. Ya kan pasti mungkin di pikiran anak beruang. Kita jelaskan dulu. Kita harus jelaskan beruang di sini ada yang berarti beruang hewan, beruang. Ada yang beruang maksudnya adalah memiliki banyak uang. Untuk konteks ini kira-kira dia itu beruang atau orang yang banyak uang. Kita pancing di situ. Kalau anak sudah mungkin sudah bisa ngerti ya. Oh iya tuh dia orang yang banyak uang. Mungkin yang hanya banyak, oh berarti dia beruang kan enggak? Kita kan kasih contoh kalimat dulu. Kalau hanya kata-kata beruang ada ambigu itu, kita harus jelaskan ini. Jadi kalau ada kata-kata yang ambigu,
tugas guru adalah menjelaskan biar mereka tidak salah paham. Tugas guru menjelaskan. Baik, udah pertanyaan terakhir nih Bu. Yang terakhir. Iya, terakhir nih. Bagaimana cara guru itu mengatur materi dan kegiatan pembelajaran itu agar pembelajaran itu lebih efektif dan menarik bagi siswa? Cara ngaturnya. Iya. Kita harus lihat kalau dari awal ya. Dari awal pasti kita lihat kalender dulu. Kan kita bagi materinya, kita bagi, dan setelah itu kita pasti tahu materi kita bagi per materi ini kan bobotnya beda-beda. Kita kasih untuk bobot yang mudah, waktu yang lebih singkat daripada materi yang bobot lebih sulit. Bagaimana kok tahu ini materi ini mudah atau sulit? Dari kita mengenal siswa kita. Siswa kita kemampuannya kira-kira seberapa? Kira-kira itu mampu enggak? Jadi kita bagi, jadi seperti itu kita harus membagi dulu waktunya. Jadi harus dirancang secara sistematis. Iya, dari tahun ajaran baru itu kita sudah merancang. Ini materi-materinya. Iya, nah, kan gini, pasti kalender terima dulu ya, kalender pendidikan. Nah, kalau untuk pendidikan kan diturunkan lagi. Kita membuat kalender pendidikan, kita turunkan nanti menjadi kalender. Iya, tetap namanya namanya juga. Kalau saya itu kalender kegiatan sekolah. Nah, kalau kegiatan sekolah nanti kan ada kegiatan. Nah, kita bagi nanti ini tinggal berapa hari untuk pembelajaran, hari efektif pembelajarannya berapa, kita bagi. Itu sudah isi dari ulangan-ulangan. Kita bagi, lah nanti setelah kita bagi, kita lihat contoh pelajaran IPAS ada berapa bab atau, nah di situ kita bagi lagi dari sekian waktu dalam itu berapa JP, kemudian kita bagi-bagi saja, kita bisa tahu oh yang khusus bab 1 sekian kali pertemuan, yang ini agak sulit menurut saya, kita kasih yang sekian kali pertemuan. Jadi pembagian waktu disesuaikan dengan kondisi siswanya. Jadi harus itu nggak bisa kita pakai semuanya sama ya, karena setiap materi mungkin punya kesulitan. Bagaimana teman-teman? Oke, sangat menarik ya diskusi hari ini. Membantu kita sebagai calon guru mendapatkan pengalaman dan pengetahuan ya tentunya. Sudah sangat jelas ya teman-teman? Jelas sekali. Baik, bagaimana teman-teman guru hebat? Sudah sangat jelas pemaparan dari Bu Yunita. Kami rasa sudah cukup jelas ya teman-teman. Nah, Mungkin nih ada pesan dari Bu Yunita untuk calon-calon guru. boleh nih. Boleh dari guru ini. Pesannya itu harus pantang menyerah. Iya, pantang menyerah. Kita Krishna jalanan sekolah kulino lan maksa. Saya ada saja Maksa, kita harus memaksakan diri. Kita kalau mau jadi guru, kita harus cinta sama profesi kita. Cintai guru, cintai guru. Setelah itu kita paksa diri kita untuk menguasai kemampuan yang harus dikuasai guru. Tanpa kita paksa, pasti malas. Apalagi semakin tambah umur akan semakin tambah malasnya. Kita paksa untuk kita menerima hal-hal baru. Karena guru itu adalah pekerjaan yang setiap saat memerlukan banyak pemikiran. Otak kita kan harus berputar. Kalau saya pernah ngomong, cuaca yang kita hadapi itu selalu berubah. Cuaca apa? Cuaca yang dengan puasa. Cuaca kita sendiri pasti berubah. Nah itu kalau kita nggak memaksakan diri untuk memiliki banyak pengetahuan, tidak malu kan, nanti kita akan ada pada titik di mana kita akan jenuh. Itu yang bisa kalau dulu jenuh. Terus saya tulis, nanti gimana ya? Kehidupan itu nanti. Jangan pernah menjustis anak tidak bisa. Mungkin dia kurang di satu sisi, dia pasti ada kelebihan di sisi lain.
pasti pokoknya cintai, sayangi mereka, yakinkan pada diri kita bahwa mereka suatu saat punya keputusan sendiri. Itu yang kita akan mencintai profesi kita, semangat terus apapun yang akan kita tetap memaksa. Berarti kan cinta tumbuh dari keterpaksaan. Iya. Dan kebiasaan. Baik, terima kasih, sangat menginspirasi sekali Bu Yunita presentasi. Gimana teman-teman, siap untuk cinta? Cinta profesi. Siap. Jadi guru harus cerita. Hebat. Gimana teman-teman guru hebat? Sudah siap untuk mencintai profesi kita? Siap. Kami kira cukup. Terima kasih Bu Yunita, sangat menginspirasi, juga membuat terbuka pikiran kami ya. Pikiran kita akan materi web itu sangat jelas pemaparannya. Terima kasih sekali. Semoga Bu Yunita selalu dalam kesehatan. Amin. Oke. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan di King Jipot. King